Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, ketemu lagi nih kita, siap ngulik cerita seru lagi. Iya, kita lanjutin kisah Pak Wardiasa yang kemarin itu loh Sobat Asa. Masih ingat kan soal telepon rutin dari Pak Menteri M. Yusuf? Oh, yang soal interogasi produksi pupuk pusri pagi sore itu ya? Nah, betul. Setelah sekitar 6 bulan kayak gitu, tiba-tiba aja nih di bulan November, Pak Yusuf telepon lagi. Telepon lagi? Wah, nanya data lagi jangan-jangan. Justru itu uniknya, kali ini isinya beda banget, bukan soal data produksi sama sekali. Oh ya? Terus apa dong? Instruksi singkat, tapi ya nadanya tetap tegas kayak biasa. Wardiasa, gitu katanya. Sudah sana kau cuti dulu keluar negeri, ajak istri. Hah? Serius? Dikasih cuti ke luar negeri? Kayak hadiah dong ya? Iya, hadiah, tapi ya gitu, nadanya kayak perintah. Mungkin Pak Yusuf juga mikir kali ya, wah ini Pak Wardiasa sama Ibu Endang gara-gara saya teleponin terus jadi nggak sempat liburan. Hebat juga ya perhatiannya, walau caranya unik. Terus Pak Wardiasa gimana? Langsung oke? Sempat nawar dulu sih, minta diundur ke Februari, alasannya musim dingin katanya di luar negeri. Tapi ya sambil mungkin koordinasi juga sama atasan di Pusri kan. Masuk akal sih. Disetujui sama Pak Yusuf? Disetujui, Pak Yusuf bilang, boleh tapi jangan tunda-tunda, segera berangkat, gitu pesannya. Wah langsung dia dapat tiket keliling dunia. Keliling dunia bukan main-main ini hadiahnya. Jadi ini bukan liburan biasa aja. Pak Wardiasa tuh nyusun rencana perjalanannya detail banget. Oh, ada agenda khusus gitu? Ada. Selain liburan ya, ada semacam misi napaktilas ke Kanada, ke kampusnya dulu. Terus ke kantor-kantor di Amerika yang ada hubungan sama pembangunan pusri, ya kayak Kellogg di Houston, terus pusat riset TVA di Alabama. Ketemu pengacara juga, Carl Slater di New York. Wah, sekalian reuni dan kerja juga ya jatuhnya. Iya, plus ada rencana umroh juga di akhir perjalanan. Perusahaan juga dukung penuh loh, bahkan direksi sampai kasih sangu tambahan gitu. Mantap. Rutenya gimana tuh perjalanannya? Mulainya dari Singapura, terus ke Kuala Lumpur, Hong Kong, Jepang, baru deh terbang jauh ke Amerika sama Kanada. Seru banget itu pasti. Ketemu orang-orang penting lagi ya di sana. Iya, ketemu banyak tokoh kunci, kayak reunian lah di Houston itu. Terus di Kanada juga ketemu lagi sama Profesor Foran, yang dulu sangat berjasa buat karir beliau. Mengharukan pasti ya. Pasti, pasti. Ada momen penting lain selama di Amerika atau Kanada? Ada kabar cukup mengejutkan. Pas mereka lagi di Amerika, tanggal 11 Maret 1978, Kabar apa tuh? Pak Wardiasa dengar kabar kalau Pak Yusuf di-reshuffle. Udah nggak jadi Menteri Perindustrian lagi, tapi jadi Menhankam Pangap. Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Wah, terus gimana reaksi Pak Wardiasa? Beliau langsung kepikiran, oh rupanya Pak Yusuf minta saya buru-buru berangkat tuh karena beliau udah tahu bakal diganti. Gitu pikirnya. Masuk akal juga sih, ya kan? Iya, bisa jadi. Nah, setelah dari benua Amerika, lanjut kemana lagi perjalanannya? Lanjut nyebrang ke Eropa. Ke London dulu, ketemu rekanan bisnis di sana. Terus Amsterdam, Paris, Roma. Nah, dari Roma ini baru terbang ke Jeddah buat umroh. Sempat ada cerita menegangkan nggak selama di perjalanan? Wah, ada. Pas transit di Beirut, Lebanon, waktu itu kan lagi perang saudara di sana, jadi suasananya tegang banget. Turun dari pesawat aja udah dikawal tentara bersenjata lengkap. Waduh, kebayang sih ngerinya. Kalau cerita lucu atau unik ada? Ada nih pas di Jeddah. Jadi Ibu Endang kan nggak pakai cadar ya. Nah di lobi hotel itu beliau sempat jadi pusat perhatian gitu sama pria-pria Arab di sana. Nggak lama tiba-tiba ada yang nyamperin ya Pak Ramah. Siapa tuh? Ternyata Datuk Musa Hitam, yang waktu itu Menteri Pendidikan Malaysia. Beliau ngasih wejangan ramah gitu soal budaya setempat. Ya ampun, ketemu tokoh penting lagi di saat tak terduga ya. Beneran ada-ada aja pengalamannya. Terus katanya sebelum pulang ada tugas tambahan. Betul, ada permintaan dari Bank Dunia buat mampir ke Bangladesh dulu. Makanya tuh di Bangladesh. Ya observasi gitu. Dan di sana Pak Wardiasa lihat kondisi yang, wah kontras banget. Ada pabrik pupuk yang sampai habis terbakar gara-gara abai soal safety. Bayangin aja, di ruang kontrol itu boleh merokok. Hah? Serius? Di ruang kontrol pabrik? Astaga. Iya, terus pekerjanya juga, maaf, pakai sarung sama sandal jepit aja gitu ke pabrik.
Beliau juga kaget banget lihat orang-orang di sana naik ke atap gerbong kereta pakai tangga saking mungkin terbatasnya transportasi dan kondisi ekonomi saat itu. Ya ampun. Terus gimana sikap Pak Wardiasa lihat kondisi kayak gitu? Nah, ini yang luar biasa dari beliau. Bukannya cuma prihatin atau gimana, tapi langsung action. Beliau nawarin training safety gratis di Pusri buat orang Bangladesh. Wah, keren banget. Nggak cuma itu, pas sampai di hotel di Dhaka, beliau langsung kontak bagian umum Pusri buat pesenin sepatu sama celana panjang. Buat siapa? Ya buat para pekerja Bangladesh yang nanti mau ikut pelatihan di Indonesia itu, benar-benar peduli dan nunjukin standar yang tinggi. Salut sih. Benar-benar pemimpin yang mikirin keselamatan ya. Nah, setelah pulang, gimana kelanjutan hubungan sama Pak Yusuf? Kan Pak Yusuf udah pindah jabatan tuh. Pak Wardiasa tetap lapor dan ngucapin terima kasih dong. Pak Yusuf ya di kantor barunya itu bilang kalau beliau bakal sering main ke Palembang. Katanya Pusri itu udah kayak babynya beliau. Ditepatin janjinya? Ditepatin, beberapa kali beliau datang, kadang malah bawa rombongan jenderal. Pertanyaannya masih sama, soal harga urea. Sambil suka ngasih pesan ke para jenderal, katanya harga 1 ton urea itu setara M16, jadi jangan main-main atau salah gunakan senjata. Masih perhatian ya sama Pusri? Ada cerita unik lagi pas Pak Yusuf berkunjung? Ada. Pak Yusuf ini orangnya ternyata sederhana banget loh. Kalau datang cukup sediain nasi padang bungkus aja udah seneng. Tapi pernah sekali bikin Pak Wardiasa agak panik. Kenapa tuh? Minta nginep di Wisma Pusri tapi nggak mau pakai AC. Katanya nggak biasa. Waduh, malam itu juga Pak Wardiasa langsung sibuk cari orang buat pasangin kawat nyamuk di kamar Wisma dadakan. Ada-ada aja permintaannya. Tapi kelihatan ya hubungan mereka jadi dekat dan akrab. Dekat banget. Sampai-sampai nih, walau keduanya udah sama-sama pindah tugas ke Jakarta dan mungkin jadi jarang ketemu ya. Suatu saat Pak Yusuf tiba-tiba ngundang Pak Wardiasa buat naik haji bareng. Waktu itu Pak Yusuf jadi Amirul Hajj. Masya Allah. Beneran gak dilupain ya sama Pak Yusuf? Iya, rupanya Pak Yusuf nggak pernah lupa sama anak buah yang dulu tiap hari diteleponin. Kayaknya pas nih sama pantun ini. Jalan-jalan keliling benua, naik haji bersama sang Amirul Hajj. Pengabdian tulus, berbuah setia, hubungan baik tak lekang tergerus. Cakep. Luar biasa emang kisahnya. Hadiah keliling dunia yang isinya bukan cuma jalan-jalan tapi penuh makna ya kan? Ada reuni, observasi, pelajaran safety, sampai bukti hubungan baik antar manusia. Betul banget. Ini bukti nyata kalau dedikasi dan integritas itu bisa membawa kita ke pengalaman-pengalaman yang nggak terduga sama sekali. Tepat. Nggak cuma hadiahnya, tapi pelajaran sama hubungan yang terbangun itu yang mahal. Nah, jadi mikir juga nih Sobat Asa, kira-kira pengalaman tak terduga apa ya yang mungkin nungguin kita di depan sana kalau kita terus berusaha ngasih yang terbaik di peran kita masing-masing. Sesuatu buat direnungkan ya. Setuju. Oke deh Sobat Asa, jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya tetap stay tune terus bareng kita, pasti bakal ada lagi topik-topik lain yang lebih unik dan menarik. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.